karena hujan deras terjadi banjir itu kan aneh. Nah, dari dulu hujan itu ya mesti seperti itu. Nah, berpotensi untuk air yang banyak ya. Iya. Jadi kalau kita tadi kan bilang latihan penanggulangan, ya rada jeru Pak Amin. Tapi faktanya kan seperti itu. Ya, ini buktinya hanya begini. Ini korbannya kalau masih banyak itu ya hasil latihan. Apakah negara tidak cukup kuat menggunakan aturan atau masyarakatnya yang kemudian nekat aja kita ini Pak Amin? Atau dua-duanya Pak Amin? Ya, kayaknya ya dua-duanya. Jadi ya. Itu semua masalah edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatim Channel, saya Suko Widodo. Kali ini kedatangan tamu istimewa. Kami sama-sama keluarga Widodo ya, cuman nggak ada hubungannya dengan presiden ya. Ada Suko Widodo, ada Amin Widodo. Kami kebetulan sekolahnya sama lah sama Pak Presiden di Gajah Mada. Nasib yang memisahkan kita, Mas. Keagama. Oke, tetapi saya tidak sedang mengajak Mas Amin soal keagama, tapi bicara soal potensi apakah ini musibah atau tidak. Tapi menurut saya harus kita katakan di channel yang sangat spesial ini, yaitu masalah lumpur Sidoarjo. Kita tahu bahwa di dalam beberapa terakhir ini ketika hujan deras itu airnya nyembong, Mas. Ngantong ya, ngantong itu. Sebetulnya Mas Amin ini adalah ahli geologi dan beliau peneliti mitigasi bencana. Jadi saya kalau ketemu Mas Amin itu takut sebetulnya ya, diceritakan cuma bencana aja. Mas Amin, sesungguhnya ada apa di lumpur Sidoarjo biar masyarakat tahu ini? Baik, mungkin jadi cerita awal dulu. Jadi 2006 itu ya. 2006 saya masih ingat ya. 29 Mei. Jadi pada waktu itu Mei, betul, terjadi semburan lumpur itu. Dan memang kita bisa melihat sebetulnya ada sesuatu hal di negara ini yang harus kita pikirkan bersama. Kenapa kita itu mengalami suatu bencana yang berulang-ulang? Jadi tidak hanya di situ tapi di mana-mana. Itu ternyata ada 3 penyebab utama kalau Yang pertama itu karena masyarakat, sebagian masyarakat kita kalau ada terjadi bencana itu selalu percaya ini adalah suatu takdir yang tidak perlu dipikir. Jadi seperti itu nomor 1 itu. Terus yang kedua selalu menyalahkan alam. 1 takdir, 2 alam yang salah. Alam yang salah. Jadi lihat aja di berita. Kadang-kadang dari media juga ikut mempengaruhi seperti itu. Karena hujan yang deras terjadi banjir di Surabaya. Itu kan aneh. Karena posisi Surabaya di bawah, dari dulu ya di bawah. Gitu. Yang banjir, hujan itu bukan hujan deras terjadi banjir, itu kan aneh. Nah, dari dulu hujan itu ya mesti seperti itu. Berpotensi untuk air yang banyak ya. Iya, dan itu mestinya kalau sebuah kota mestinya kan sudah direncanakan salurannya jumlahnya berapa dan lain sebagainya, sehingga ini bisa lancar. Terus yang ketiga, maka badan yang dibentuk di negara ini sebelum 2007 sampai ke sana, badan koordinasi penanggulangan bencana. Badan ini bekerja kalau bencana itu terjadi. Jadi kalau ada bencana baru ditanggulangi. Baru mikir, baru rapat budal. Nah, seperti itu. Ada studi yang menarik ya, tapi kita harus katakan lewat channel ini mungkin pertama kali saya mengatakan. Bayangkan di Singapura tuh ada pusat studi vulkanologi, pusat studi tentang gunung berapi, di mana Singapura tidak punya gunung. Kita, itu contohnya mungkin. Kalau kita ada, sebenarnya badan yang menyelidiki itu tuh ada. Tapi badan yang nasional tadi, itu fungsinya kayak pemadam kebakaran. Artinya kita nggak serius Indonesia menghadapi bencana ini. 2007 ke bawah. Nah, terus 2007 ke sini baru latihan. Tetap saja dia yang disalahkan tetap alam segala macam. Jadi masih latihan pakai seragam orange gitu aja ya? Iya, jadi lihat berita-berita itu selalu yang longsor disalahkan hujannya. Padahal banjir yang disalahkan hujannya. Terus apa lagi? Gempa yang disalahkan gempanya, padahal rumahnya loh
tidak mengikuti standar dari gempa itu, ya otomatis runtuh dan itu bisa menjadi korban. Jadi artinya bahwa bencana itu belum menjadi bagian dari pengetahuan hidup kita, Pak. Iya, karena tadi kita sebagian besar percaya takdir, kadang-kadang itu karma, tahyul juga, karma, terus apa lain sebagainya itu, kutukan dan lain sebagainya. Jadi percaya seperti itu tinggalan dari dulu. Ya seperti itu. Negara ini dikuasai, Israel dikuasai, ya diwarnai seperti itu. Iya. Nah, seperti yang di lumpur lapindo, sama akhirnya seperti itu. Kita nyebutnya lumpur Sidoarjo ya sekarang. Lumpur Sidoarjo. Nah, jadi posisi terakhir gimana sebetulnya, Pak? Nah, kalau posisi terakhir, jadi di lumpur itu ya sekarang itu ya masih nyembur aja. Masih nyembur ya? Masih nyembur. Nah, tapi nggak berisiko? Loh, karena itu sudah ada yang jaga istilahnya. Nah, mestinya ini harus tanya pada yang jaga. Nah, kalau data yang Bapak baca lewat satelit atau apapun sebenarnya kondisinya seperti apa, Pak? Kemudian di sini ada sesuatu hal yang pada waktu 2016 kita sebenarnya melakukan kajian bersama gubernur pada waktu itu. Jadi terkait dengan rencana tahun 2016, rencana ada pengeboran di Tanggulangin pada waktu itu. Nah, kita diminta oleh gubernur untuk melakukan kajian. Nah, di daerah itu memang sudah istilahnya suwek-suwek istilahnya. Robek-robek alam itu ya. Retak-retak di bawahnya seperti itu. Jadi kondisinya sudah rawan. Hingga pada waktu itu kita menyarankan. Dan sudah turun 2-8 cm lah semacam gitu di daerah itu. Nah, kita sudah menyarankan kepada, tahu pada waktu itu tulisan itu menyarankan karena yang menyarankan adalah gubernur pemerintah pusat pada waktu itu untuk melakukan kajian monitoring di sekeliling di situ. Hasilnya Pak Amin? Nah, tidak ada. Tidak dilakukan atau tidak ada? Itu yang kayaknya tidak dilakukan. Kalau dilakukan berarti kan tahu kalau terjadi sesuatu di situ. Pak Amin, sebetulnya ini kan alam kita ini kalau membaca ini saya agak greget-greget ini. Mohon maaf ya, saya nggak bisa sabar karena bayangkan kan bencana ini kan bisa dihindari kalau kita memiliki pengetahuan yang memadai. Saya sedang belajar tentang manajemen komunikasi informasi bencana. Nah sekarang kan kalau orang kan banyak pengalaman. Misalnya kalau ada tsunami misalnya, itu kan bisa diperkirakan berapa menit dan ini bisa lari semacam itu. Gunung berapi juga demikian. Even banjir misalnya, kan air posisi gini maka dia harus mengungsi duluan atau dia bisa merekayasa tempat-tempat itu ditata itu. Kan ya dengan ikhtiar kita diberikan otak yang cerdas oleh Allah, maka sebetulnya itu bisa dilakukan, Pak. Bisa. Memang harusnya demikian. Harusnya demikian. Enggak. Ini kenapa enggak? Bedanya begini, sederhana aja begini. Jepang itu 2011 terjadi gempa tsunami. 9 tsunami. Ngeri itu ya? Iya. Korbannya loh di bawah 20. Nah kita 20.000 Mas. Di Jepang korbannya di bawah 20.000. Kita berapa? 200.000. Orang yang sebanyak itu tuh nggak dipakai untuk pemikiran banyak orang. Mestinya itu, ini yang satu problem yang menjadi problem kita. Jadi orang itu belum ada harganya. Sehingga sering ditanya berapa sih harganya? Oh, nggak bisa dihitung, tak terhingga. Berarti kan sangat mahal sebenarnya. Kalau 200.000 berarti super mahal. Dan itu harus menjadi pemikiran orang, harus menjadi perhatian begitu untuk mitigasi tadi. Ya. Oke, Pak Amin, nanti di samping kita data-data kita loncat-loncat. Saya agak ngeri juga ya kalau gitu orang menjadi tidak terlindungi oleh di negeri yang tujuan negara itu kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berarti instrumen-instrumen negara itu tidak cukup melindungi kita, Pak. Lagi latihan ya? Iya. Makanya tadi mestinya kita mengadopsi dari Jepang tadi misalnya salah satunya. Saya selalu kalau memberi kuliah memang saya berikan itu. Ini bandingkan, ini kan malu. Tapi banyak orang malah jangan malu gitu, memalukan gitu. Ini maksudnya kalau sebagai orang mestinya kita malu ini. Saya ini sedang mengajak dosen doktor geologis, ahli geologis dari ITS, Pak Amin Widodo.
Kebetulan kami sama-sama namanya ini ada Amin Widodo, ada Suko Widodo, ada juga Pak Joko Widodo, tapi nggak ada hubungannya. Cuma kita satu kampus saja. Tapi maksud kami ke sini akan mendiskusikan bahwa betapa di sekitar kita ada bencana. Dan bencana itu bisa dihindari kalau kita menghargai nilai manusia. Karena itu saya berharap bahwa setelah diskusi ini kita keliling Pak Amin. Kita tanya kantor apa ya yang ngurusi SAR itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Apa yang mereka lakukan? Saya berharap bahwa setelah diskusi ini kita keliling Pak Amin. Kita tanya kantor apa ya yang ngurusi SAR itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka juga dididik atau direkrutmen dari ahli-ahli bencana misalnya? Kan pengalaman nggak segitunya Pak Amin ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya banyak kalau kita belajar dari Jepang itu tadi saya bilang, mungkin bisa diceritakan Pak Amin. Karena memang di sana memang sama seperti kita, bencananya sama, jadi potensinya lautnya sama persis dengan kita, dan gempanya juga sama. Jadi mereka sudah mulai berubah untuk memikirkan ini sebagai sains itu sejak 1700. Sejak 1700 sudah menyebut bahwa bencana itu bagian dari pengetahuan kehidupan. Ini bukan tahayul dan lain sebagainya. Bukan tahayul ya. Itu sudah sejak itu. Nah, tapi kita kan sekarang itu begitu ada bencana, wah ini azab ini. Itu bukan penyelesaian. Nah Pak Amin, sebetulnya kondisi Pulau Jawa dan Indonesia itu apakah sedemikian runyiknya dengan bencana itu? Iya. Takdir kita. Pak Amin, jangan nakut-nakuti saya dong. Jadi takdir kita itu ada di kawasan geologi yang aktif. Banyak gempanya, banyak gunung berapinya, banyak likuifaksi, banyak tsunami, banyak longsor, banyak banjir, terus banyak angin puting beliung, ombak besar. Itu kita, ini kadang-kadang kita mikir juga, kalau Jepang dulu pada waktu itu menghindari sebagainya. Jadi ini ada survei yang menarik. Jadi dari mana mereka kok bisa selamat terjadi? Pertama itu 35% mereka berpengetahuan terhadap ancaman yang ada di sekitarnya. Oke, jadi misalnya begini, kalau ditanya warga Jepang tahu Pak, 35% pasti tahu ya. Ya, di sini ada gempa, ada tsunami, mereka tahu. Nah ini para pejabat di daerah, mari kita masyarakatkan pengetahuan bencana, bukan memasyarakatkan bencana. Seharusnya bukan bencana, ancaman. Jadi ancaman yang ada di sekitar kita yang bisa membuat kita menjadi. Kalau dalam kuno kan misalnya ada kan, sebetulnya ini walaupun tidak bagus. Ya, betul, saya mengingat ketika di desa dulu kan Pak Kamitua tuh punya kentongan. Jadi kalau kebakaran tuh berapa kali, kalau ada banjir berapa kali. Dan sekarang itu kan menunjukkan bahwa mereka concern sebenarnya Pak Amin. Iya, jadi dengan early warning system itu concern ya. Jadi tadi itu keluarganya 32% dia tahu. Tahu ya. Terus masyarakat yang sekitar 28%. Berarti artinya 95% mereka itu tahu. Kalau di daerah itu ada banyak ancaman bencana. Dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang Bapak tanya sekarang. Ancaman bencana apa di Surabaya dan Sidoarjo misalnya? Saya nggak tahu loh Pak Amin. Nah, mestinya kita harus melakukan asesmen tadi. Jadi tidak hanya asesmen hari ini, 2 hari, 3 hari, setahun, enggak. Tapi panjang. Bertahun-tahun. Jadi selama ini. Jadi misalnya gempa pernah terjadi apa enggak? Oh, pernah terjadi. Jadi misalnya 2018, 11 Oktober 2018, memang karena gempa itu 6,4 terjadi di Selat Madura pada waktu itu, dekat Sumeneb sana. Saya udah lupa, saya takutnya cuma sepak bola tahun berapa itu. Nah, enggak, saya ini saya sedang mencibir diri saya sendiri. Itu artinya bahwa kita tidak serius soal bencana, Pak Amin. Ya, terus karena 6,4 terjadi jam 2 malam. Banyak yang tidur. Saya survei pada waktu itu. Kenapa kok pada waktu itu dia terasa memang goyang-goyang terus tidur lagi. Jadi nggak terasa itu gempa. Terus ada yang langsung lari gitu, seperti itu. Terus ada yang langsung migrain seperti oh ini migrain. Padahal harusnya apa Pak Amin? Harusnya lari dari rumah. Kalau dia tahu pengetahuan itu, dia tahu cara menanggulanginya. Kalau apalagi rumah kita misalnya kualitasnya jelek ya harus lari. Tapi kalau kualitas rumah kita sudah mengikuti standar ya nggak masalah. Tetap menyelamatkan ya. Iya.
Di Jogja itu yang runtuh kan rumah-rumah yang sederhana itu, yang tanpa tulangan. Tapi rumah-rumah yang sudah baik, yang sudah ada tulangan, ya selamat semua orang di dalamnya. Pak Amin, soal bencana, soal potensi semacam itu, Surabaya, Jogja, dan mungkin bisa diceritakan. Jogja mungkin bisa pelajaran di sana? Kita memang ada pelajarannya sih, kalau di Jogja pada waktu itu. Cuman memang tidak tentang gempa yang tidak pernah, saya geologi belum pernah tahu, belum pernah diajari bahwa di Jogja pernah gempa. Oke, padahal itu 43 pernah terjadi. Terus 1800 berapa pernah terjadi? 836. Ya, memang soal bencana yang tahu banyak kan geologis, tapi jumlah jurusan geologis itu hanya berapa? ITS nggak ada ya Pak ya? Nggak ada geofisika. Geofisika ya, adanya UGM dulu, dan saya termasuk orang yang gagal menjadi geologis. Saya jadi publisistik waktu itu. Siap. Tapi gini Pak Amin, balik perkara di lingkungan kita. Tadi kan kita ada data yang menyangkut soal yang di Lumpur Sidoarjo itu. Kondisinya seperti apa terakhir Pak Amin? Enggak, yang kita lakukan penelitian memang ada di sekitar Tanggulangin sama di daerah Wunut pada waktu itu. Jadi ini ada penelitian dari mahasiswa S3 tahun 2020 sebetulnya penelitiannya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu dia meneliti dari data satelit itu ada suatu penurunan di daerah Gedung Banteng tadi. Gedung Banteng Banjarnegara, daerah Tunggulangin. Jadi 2 tahun lalu berdasarkan kajian satelit ada sebuah kawasan di dekat Lumpur Sidoarjo yang kemudian turun. Ngantong demikian. Ngantong itu artinya? Jadi kayak baskom. Oke, itu artinya apa Pak Amin? Artinya air tidak bisa kemana-mana. Kalau hujan ya terus di mandek di situ ya. Jadi gitu. Ada 2 di situ sama di daerah pesawahan. Candi Pari, desa Candi Pari. Itu dekat dengan rumah penduduk? Oh iya, banyak penduduknya semua kerubyuk-kerubyuk ya. Apa risikonya Pak Amin? Jadi kalau risikonya memang ya itu tadi, kita harus berbasah-basah terus. Misalnya ekonomi terus berhenti. Itu seperti hidup di Payau, di rawa-rawa gitu jadinya kalau itu nggak kejadian. Iya, jadi seperti. Apa dari pemerintah nggak ada ikhtiar untuk melakukan apa? Kalau ikhtiarnya kita lihat memang pompa tadi. Jadi disedot. Tapi karena itu nggak nutut istilahnya itu jedot. Apa cukup dipompa sini, airnya keluar sini, balik ke sini lagi. Iya betul, memang seperti itu. Jadi nggak masuk akal ya kalau dengan semacam itu. Jadi kita memang menyarankan, wah ini harus ada penelitian ini. Untuk ini penyebabnya apa? Sehingga kita bisa tahu untuk menanganinya. Jadi bertahun-tahun mereka membiarkan kayak gitu, membiarkan dirinya seperti itu. Enggak, sebetulnya mereka sudah melakukan ikhtiar, jadi kajian. Jadi kajian bersama ITS memang. Jadi untuk melihat ini seberapa besar, seberapa luas, ruginya seberapa, memang sudah dihitung semuanya. Cuman untuk melihat ini penyebabnya apa, memang yang berhak melakukan penelitian itu dari pusat, bukan dari daerah. Yang menentukan. Ini pengetahuan kan masa harus pusat daerah seperti itu Pak Amin? Iya. Aneh juga ya? Iya aneh memang. Tapi gini Pak Amin, saya nggak berak ini penyebabnya itu nggak berak. Sedang berak nggak berak ya malah jalan sedang brodol, seperti pemahaman masyarakat misalnya. Kita nggak tahu, ini mungkin pelajaran bagi para pejabat juga. Ini jalan provinsi, ini jalan desa, ini jalan nasional. Iya, betul. Orang nggak butuh jalan itu miliknya siapa. Yang penting lancar. Ya, betul. Sama juga sekolah kan. Ini SD, SMP urusannya kota, SMA provinsi. Yang penting kan lingkungan ini. Walaupun provinsi dia juga anak SMA juga anak situ, dan anak SD SMP juga pengen ke SMA. Jadi ada banyak birokrasi yang harusnya dijebol dengan situasi yang sudah tatanan baru ini. Tidak bisa lagi kita pakai pola lama. Termasuk tadi soal bencana itu. Ya. Nah sekarang tadi Pak Amin kan tahun 2018 diminta neliti dan kemudian ada eksplorasi. Sekarang di sana ada eksplorasi nggak Pak Amin? Eksplorasi ada, jadi di situ memang ada beberapa sumur. Memang. Lalu apa keuntungan dari rakyat kalau kemudian dieksplorasi tapi daerah lainnya juga nyembong tadi misalnya? Nah, ini saya nggak ngadili Pak Amin malah. Bukan. Jadi istilahnya begini loh. Untuk mengetahui ini memang penyebab penurunan itu banyak. Ada
pengambilan air tanah yang berlebihan, pengeboran migas tadi, pengambilan migas tadi. Nah, untuk menentukan ini itu adalah dari pusat. Tapi bisa bisa dilakukan oleh daerah kalau ini dari pihak gubernur bisa memberi surat ke pusat tadi. Oke, jadi artinya itu mengingat tahun 2008 ingat saya. Nah, 2010. Jadi pada waktu itu kan ada masyarakat di sekitar sumur di sekitar sumur tadi kan terganggu. Terus kita periksa, terus kita pajukan ke gubernur, dibawa ke Jakarta, akhirnya di sekitar tadi kan dibebaskan. Apa posisinya bupati di sana, Pak? Jadi pada waktu itu kan ada masyarakat di sekitar sumur di sekitar sumur tadi kan terganggu. Terus kita periksa, terus kita pajukan ke gubernur, dibawa ke Jakarta, akhirnya di sekitar tadi kan dibebaskan. Apa posisinya bupati di sana, Pak? Kayaknya kok nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Oke, ini menarik ini. Mohon maaf Bu Gubernur, mohon maaf Pak Bupati, saya harus mengatakan karena sejumlah kekhawatiran terhadap kawasan kita di daerah Lumpur Sidoarjo yang menurut kami segera harus ditangani. Itulah kami sempat diskusi sebelum forum ini dengan Mas Amin dan teman-teman geologis ya dan ahli-ahli sosial politik ekonomi tentang kekhawatiran kami sebagai ilmuwan terhadap potensi bencana yang lahir kalau meluas. Kalau itu meluas, karena itu salah satu rekom yang kami tawarkan apa Pak Amin bisa disampaikan Pak Amin ya? Jadi kita sangat berharap ini misalnya dari pihak pemerintah provinsi untuk ikut turun melakukan monitoring di daerah situ sehingga nanti bisa mengetahui bahwa di situ memang mengalami penurunan dan penurunan agak luas, daerahnya agak luas. Nah, otomatis kita mengharapkan dari gubernur juga memberikan direkomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk melakukan kajian ini penyebabnya apa. Jadi kesana. Memang harus demikian. Memang harus demikian. Iya, urutannya. Nah, urutannya sebagai seorang geolog Pak Amin kan ada taturan pengetahuan, tapi juga di dalam negara juga ada regulasi yang melakukan itu dua-duanya itu. Nah, jalan apa yang kita tempuh agar ini kan niat kita bagus Pak Amin ya. Sesama Widodo kan niatnya supaya Widodo nanti akhirnya. Ya, kita kalau ada Pak Joko Widodo kita akan sampaikan Pak Joko Widodo ini rakyat Jawa Timur di daerah Sidoarjo ini ada masalah kalau berdasarkan kondisi yang terakhir. Jadi faktanya ada. Pak Amin dan kawan-kawan juga punya barang buktinya. Meskipun ini sebagian juga, bukan meskipun ya, ini studi yang sangat ilmiah ya. Warning itu bisa dilakukan. Dan kita kan daripada itu kemudian kalau Pak Amin tahu dan Pak Amin tidak mengingatkan, salah. Iya kan? Sama membiarkan kejahatan berkeliaran kan. Kita kan gitu. Wah, maka tugas kita kan mengingatkan Pak Amin. Nah, makanya aku menulis itu mengajak orang-orang tadi supaya saya yang diajak, Bapak ngajak saya tidak ahli geologi. Tapi sangat membutuhkan ini. Pada waktu itu kayaknya kita ini link yang dekat dengan gubernur siapa? Oh ini ya, tulis aja gitu. Kira-kira begitu pada waktu itu. Ya, kita berharap Bu Khofifah, kemudian ini harusnya segera juga segera ESDM mungkin ini barang sudah nyata. Kerugiannya sudah besar. Jadi berapa Pak? Mungkin bisa dihitung secara rupiah atau gimana? Jadi kalau kita memang menghitung kerugian selama 2021 saja dari segala macam aspek tadi sekitar 100 miliar. Efisiensi waktu dan sebagainya. Saya masih ingat Pak Amin tahun 2006 ya. Itu kan sumber lumpur itu saya saya waktu belajar soal tentang Rajiman Widodinata karena itu BPUPKI 29 Mei saya percaya ya. Tahun 2006 saya masih mengajar di Malang, saya wirawi dan kita bisa melihat semburan itu dan kemudian kita nggak nyangka jalan tol yang sering kita lewati itu kemudian tertutup semuanya dan sekarang potensi itu ternyata juga berimpak pada ketika ditutup muncul kantong-kantong di tempat lain. Ini menjadi kewajiban para geolog dan kemudian ketemulah dengan ilmu sosial dengan saya, harus kita komunikasikan. Kami ini daripada tahu dari, mohon maaf, dari ilmuwan asing, dari
dari negara asing kan mending kita sendiri yang menyampaikan. Iya, jadi kalau data satelit itu semua orang bisa lihat. Open ya Pak Amin? Iya, open. Kalau beli lebih detail itu bisa lebih detail per hari istilahnya begitu. Gerakan-gerakan tanahnya, mana yang ambrol. Iya, jadi tahu. Jadi itu semua orang dunia tahu. Jadi ini kan penelitian dari mahasiswa dari Arab Saudi. Jadi anak Indonesia, siapa namanya? Saya lupa itu. Indra Agus. Indra itu sedang mendapat beasiswa di Kaus King Abdul Aziz. King Abdullah. Tentang belajar tentang soal geologi ya. Oke, Pak Amin, usia Semburu kan lama ya, kan banyak pengalaman penanganan bencana itu memang harus komprehensif Pak. Ya. Jadi kalau kita tadi kan bilang latihan penanggulangan, ya rada jeru Pak Amin. Tapi faktanya kan seperti itu. Ya, ini buktinya hanya begini. Ini korbannya kalau masih banyak itu ya masih latihan. Kerusakannya masih banyak. Iya. Jadi kalau banjir masih ada korban, ada kerusakan, ada kerugian, berarti kita latihan ya. Karena banjir. Sebetulnya yang saya wanti-wanti dan saya berharap dari media jangan ikut campur lah. Jangan nulis begini loh. Oh ini karena hujan deras terjadi banjir di Surabaya. Nggak usah ikut. Nah, jadi biarlah pejabat-pejabat itu yang ngomong. Jadi nggak usah ikut-ikut. Harus edukasi itu penting. Sebentar, wartawan kan harus mengatakan kata pejabat ini banjir itu akibat hujan yang deras macam itu. Itu nggak usah ditulis oleh wartawan. Nggak usah kalau bisa. Jadi lalu apa yang ditulis oleh wartawan? Saya ini wartawan, ini kejadian banjir aja, jadi gitu. Nggak usah penyebabnya, nggak usah ikut-ikutan. Oke, jangan dia membuat nilai yang dia tidak paham itu kan. Iya. Jadi gini loh, banjir itu kota itu sudah dirancang tadi. Iya. Salurannya jumlahnya berapa? Terus lebarnya seberapa. Jadi pada hujan yang dan dia desain hujan terbesar. Jadi hujan itu semua lancar. Lah, sekarang kalau masyarakatnya itu masih buang sampah sembarangan, buang kasur, buang sofa, ya banjir. Ini harus kerjasama semua orang, bukan hanya pemerintah. Jadi pemerintah itu hanya membuat aturan. Masyarakat juga harus ikut. Ya, ini kita berada dalam wilayah yang saya kira asik ya, Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Ini kan pasti Pak Gus Yani, Gus Erik, Gus Mudor pasti sudah tahu, oh ini air ini dengan kapasitasnya akan mengalir dan sungai-sungai juga sudah ada disiapkan. Tapi kalau terjadi banjir itu karena sampah misalnya. Itu yang dicegah harusnya dari awal Pak Amin ya. Iya. Jadi itu loh lagunya Benjamin yang banjir itu kan juga karena sampah. Loh itu loh tahun 70. Lagunya tadi. Akhirnya itu ya memang edukasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin dia pada tempatnya karena rumahnya di sungai. Jadi itu kesalahannya. Pikirannya kan itu kan. Dayu teko guan kali itu kan. Jadi saya kira ini konsep menarik. Jadi kita sebetulnya sedang mentertawakan, mengkritik diri kita sendiri yang kurang apa. Karena kewajiban bagi negara untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah. Lupa mencerdaskan. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, tertib dunia kan tujuan negara itu. Karena itu teman-teman, mari kita bantu Bu Khofifah, Pak Erik, Gus Mudor, Gus Yani, Bu Ekvina, Bu Ita, Pak Embing dan semua pejabat itu untuk pemikiran itu. Karena khawatirnya nanti kita bermain informasi, kita tidak tahu malah gelut di media tapi realnya tidak bisa dilakukan. Iya, makanya kan terus-terusan terjadi. Iya, edukasi berarti yang mencerdaskan itu ya. Iya, makanya tadi itu kalau semua orang beranggapan misalnya dari pejabat, oh ini karena hujannya deras, hujannya terlalu deras. Iya, salah hujan, padahal hujannya bikin Gusti Allah. Salah Gusti Allah berarti. Dan kalau semua manggut-manggut, masyarakat manggut-manggut, ya seperti itu yang terjadi selama ini. Jadi, saya mulai protes, tapi mau dewean ya enggak masalah. Enggak apa-apa. Enggak ngefek. Tapi bukan karena pawang ya hujan itu ya.
Iya, ini menarik saya kira Surabaya kita warning jadi atau siapapun memang membuang sampah itu ya. Saya juga heran ya. Itu kan apalagi ini juga lupa. Surabaya sudah ada kebijakan box culvert. Ya. Kalau sampah itu lebih mengerikan. Buka ya, apalagi wong box culvert aja masalah sebetulnya. Kan itu jaraknya berkilo-kilo. Ya. Macetnya di mana? Nah, ya, box culvert itu kan juga jadi masalah juga karena ngatasi kebuntuan waktu itu ya. Ini kalau kisenan kasur terluwe numpuk meluap. Dan kita tidak tahu posisi kasur tadi. Jaraknya kiloan. Jadi box culvert juga berisiko Pak Amin ya. Ini kalau kisenan kasur terluwe numpuk meluap. Dan kita tidak tahu posisi kasur tadi. Jaraknya kiloan. Jadi box culvert juga berisiko Pak Amin ya. Dulu di Korea itu ada pembongkaran box culvert. Dulu Korea juga seperti itu. Apa lihat ke TV sana Pak? Sampaikan nih Pak pejabat dewan biar tahu bahwa di Korea gimana itu dulu? Jadi di Korea itu ada pembongkaran box culvert ya, karena seperti itu, karena ketutupan sedimen. Tidak bisa dilihat itu ya? Nah, jadi posisinya nggak tahu. Jadi akhirnya banjir terus-menerus. Dan pada waktu itu tadi kan orang kan nggak berani masuk ke situ. Kan banyak gas. Iya, kalau gas ada buaya juga, saya aja nginceng takut juga ini. Ya, tapi ini menarik ini. Saya Pak Amin sedang curhat Pak Wali Kota, Bu Wali Kota, Bu Gubernur, Pak Gubernur, semua anggota dewan. Sesekali memang nggak usah ke Korea kalau lihat box cover, tapi di box cover kita masuk aja di situ. Itu baru ini pora perkara deh. Iya, tapi menurut saya yang hal penting adalah bagaimana mencegah bencana itu dengan edukasi. Satu, edukasi untuk menghindari. Yang kedua juga harus menyelamatkan diri Pak Amin. Dalam arti kalau ada apa-apa dia bisa melakukan. Saya masih ingat tahun 80 di Kawasinila dulu. Makin lari maka nafasnya habis dan gas macam itu. Contoh-contoh dilematisnya kan seperti itu. Gas CO itu 1 meter. Ya. Sekitar Jadi kalau orang anak-anak sapi segala mati. Cepat meninggal ya, tapi orang dewasa malah enggak ya. Nah, selamat. Tapi kalau lari kan gasnya sedikit tadi, maka kita sebenarnya kalau lari menggembeng tadi sebenarnya. Artinya bisa ambruk. Artinya sebetulnya kalau kita memiliki pengetahuan memadai semacam itu bisa dihindari kan? Iya. Jadi nenok gas aja malah turu karena di situ posisinya di bawah 1 meter. Dia harusnya tegak misalnya. Atau anak digendong misalnya. Iya. Itu kan satu. Yang kedua, termasuk membuang sampah di Surabaya di beberapa tempat kan sudah didenda Pak Amin. DPR sudah memutuskan pokoknya membuang sampah 250 kan sudah sebetulnya. Nah, sih ngeyel, banyak yang ngeyel gitu. Itu masalahnya. Dalam prakteknya memang tidak semudah membalik tangan semacam itu. Ya, akhirnya memang harus. Saya memang nggak susah ini kayaknya. Karena di seluruh, karena Indonesia itu termasuk pembuang sampah nomor 2 di dunia setelah Cina. Pak Amin jangan takut-takut. Serius ini juara kita, juara jeleknya. Loh, karena kita juga juara hoax juga kita ini. Iya, juara pembuang sampah Pak Amin ya. Iya, juara pembuang sampah. Plastik segala macam itu nomor 2 gitu. Termasuk pembuang makanan sisa nomor 2 juga. Padahal itu dua-duanya ini tadi. Kalau buang makanan itu apa Pak Amin? Risikonya apa Pak? Itu kan nanti dia bisa menghasilkan gas metan itu bisa menghasilkan CO2 tadi sehingga rusak. Perubahan iklim. Iya. Jadi dia rusak udara dan juga ada semacam mubazir yang berlebih itu ya. Iya. Oke, teman-teman, saya dapat pelajaran banyak dari Pak Amin soal bencana yang tidak cukup dilihat dari tadi awalnya kan saya mau ngejar soal apa ini Pak Amin. Geologis lumpur Sidoarjo, tapi ternyata juga buahnya semacam itu. Oke, saya akan pelan-pelan mari kita mulai sinau dari nol lagi. Pak Amin tiba-tiba tertarik dunia geologi ini gimana dulunya Pak Amin? Ada om yang dari geologi terus pada waktu itu terus ya daftar aja kan tahun 79 kan ya ikut-ikutannya aja kan ya, biasa. Bapak satu angkatan dengan Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi 80 ya. Aku saya 82 ya. Nah, Pak Amin, saya dulu kan tahunnya geologi itu ini duduk alam oleh minyak, oleh emas. Pikiran saya seperti itu. Emang ilmu tentang itu ya? Iya, memang itu.
geologi itu ilmu tentang apa? Ya, mencari bahan galian, mencari emas, mencari air, nah, seperti itu. Oke, geologi adalah orang yang dia tahu persis potensi alam. Nah sekarang prakteknya batu bara kita, minyak kita dan sebagainya. Gimana peran ahli geologi? Kan ini bisa melahirkan bencana juga Pak Amin. Kalau yang itu kan kebijakan masa lalu. Itu terkait kebijakan masa lalu. Nah maksudnya idealnya kan boleh aja eksplorasi alam kan boleh-boleh aja Pak. Itu kebijakan dari dulu. Jadi kalau misalnya dulu itu kita sudah diberi wewenang yang lebih misalnya gitu ya. Jadi mengelola dan lain sebagainya tadi sehingga kita bisa merebut istilahnya teknologi pada waktu itu. Tapi sampai terakhir itu kan nggak bisa merebut. Jadi kita misalnya yang kontraktor ataupun yang konsultan terkait yang eksplorasi itu jumlah Indonesia sangat sedikit dan itu juga masih statusnya masih hampir rata-rata eksplorator adalah dari asing ya? Iya asing, iya. Tetapi Pak Amin, kalau kemudian mereka, yang penting kan mereka itu punya konsep sustainability terhadap lingkungan dan masyarakat mendapatkan manfaat dari itu Pak Amin. Memang dari dulu seperti itu memang seperti itu. Ya, makanya harusnya dihitung. Sebetulnya begini, jadi kalau misalnya batu bara itu yang dijual ke luar negeri yang kualitas tinggi, yang kualitas jelek, yang berpolusi gitu di Indonesia. Jadi harusnya kebalik Pak Amin ya. kan seperti kita terbiasa dengan bensin misalnya. Bensin itu kan polutannya tinggi dibanding dengan rakyat dikorbankan untuk demi uang gitu ya. Demi murah tadi sebenarnya. Maunya murah sama. Murah jaluk selamat jari area-area. Kira-kira kayak gitu tadi. Iya. Oke Pak Amin, menyangkut soal bencana sebetulnya. Kita hidup dalam lingkungan bencana. Mulai laut, sungai, gunung berapi dan sebagainya. Dan bahkan ada banyak bencana yang kita ciptakan. Pak Amin, sebagai seorang geologis, kira-kira apa cara menghindari atau mengurangi risiko bencana? Ada BPDB dan apa kurikulum yang harusnya cocok buat Indonesia seperti apa sih Pak Amin? Jadi kita sih sangat berharapkan kepada semua pihak ini sebenarnya. Jadi bencana itu memang harus jadi semua pihak untuk segera melakukan asesmen terkait dengan ancaman yang pernah terjadi, ancaman yang telah berubah menjadi bencana yang pernah terjadi di satu daerah tadi. Semuanya saja. Jadi jangan hanya, jadi misalnya ini misalnya Turki, dia sampai mikirnya itu sampai 1 juta tahun kemudian. Sebelumnya itu yang dihitung. Tapi kita mungkin hanya 100, 200, atau 300 semacam gitu. Atau 10.000 bisa. Jadi itu yang harus dihitung. Jadi kalau memang kita berpotensi terkait dengan bencana-bencana itu tadi, nah baru kita edukasi kepada masyarakat bahwa kamu itu ada di daerah, ada gempa, ada gunung berapi, ada angin puting beliung, kemudian ada longsor dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan ini, maka harus langkahnya adalah demikian. Jadi ada itu sebenarnya sudah ada bukunya lah semacam. Masing-masing sudah ada caranya seperti itu. Ya Pak Amin, dan itu tidak bisa ujuk-ujuk dikasih terus selesai, enggak. Itu satu budaya, jadi nanti menjadi refleks. Jadi orang Jepang itu sudah refleks. Karena dia sejak TK diajari. Ya, secara undang-undang kita itu kan ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Ada pasal di mana informasi serta-merta, yaitu informasi yang menyangkut kebencanaan atau penyakit atau wabah. Itu masyarakat berhak tahu. Di banyak pengalaman kita kadang-kadang informasi semacam itu tidak menjadi sebuah keputusan penting. Atau bahkan kalaupun itu ada, masyarakat tidak mengikuti anjuran itu. Coba kita lihat misalnya di laut lepas misalnya, muncul kan dilarang mandi di laut. Tapi prakteknya orang melakukan. Jadi apakah negara tidak cukup kuat menggunakan aturan atau masyarakatnya yang kemudian nekat aja kita di Pak Amin? Atau dua-duanya Pak Amin? Ya, kayaknya ya dua-duanya. Jadi itu semua masalah edukasi. Apakah negara tidak cukup kuat menggunakan aturan atau masyarakatnya yang kemudian nekat aja kita di Pak Amin? Atau dua-duanya Pak Amin? Ya, kayaknya ya dua-duanya. Jadi itu semua masalah edukasi. Ya edukasi ya. Edukasi. Jadi
Dan itu bukan suatu peristiwa yang ujuk-ujuk. Jadi misalnya begini, misalnya ada pengeboran migas, dia mestinya dari pihak migas tadi harus cerita kepada masyarakat di sekitarnya. Kadang-kadang dia hanya cerita masyarakat di sekitarnya itu pada bupati sudah selesai, jangan-jangan. Nah, ini informasi hanya dimiliki oleh para pejabat. Jadi harusnya nggak boleh itu. Iya, mestinya semua orang. Jadi ini nanti pada saat tertentu nanti misalnya ada sirine begini, itu berarti dia sedang mengeluarkan gas ini. Nanti semua orang harus menyingkir sampai sejauh seperti ini. Kan pernah terjadi di Bojonegoro, orang tahu-tahu pusing semuanya. Kan karena mengeluarkan gas NH3 kalau saya apa tahu. Pokoknya dari atau metan yang banyak, sulfur. Gas sulfur yang besar. Dan itu membuat masyarakat pusing sana. Nah, yang nggak enak pada waktu itu perusahaan migasnya saya nggak tahu siapa. Itu ngomongnya begini, oh ini lagi dicari penyebabnya. Enggak, padahal mereka itu proses yang sudah biasa dan sudah sering terjadi. Ya, ini menarik pemirsa. Sama seperti kemarin di mana? Di Dieng. Itu proses yang biasa mengeluarkan ngowos gas sulfur dan membuat pusing semaput itu biasa. Tapi kan masyarakat nggak tahu. Itu masalahnya harus edukasi tadi. Edukasi. Itu yang kami maksud. Yang jadi kurang, mari katakan sejujurnya daripada ada bencana di antara kita. Masyarakatnya diberi gitu malah takut apa enggak ya? Ya, justru itu kita menawarkan kepada masyarakat. Saya kira dalam konteks konteks keterbukaan informasi publik seharusnya disampaikan, Pak Amin. Ya. Karena kalau foto kita tidak dapat dari negara kita, dia dapat informasi dari asing. Karena itu menurut kami bahwa masyarakat Indonesia menghadapi bencana kan harus dia berhak untuk environment informasi, dia berhak untuk tahu informasi sekitarnya. Satu, yang kedua dia berhak untuk menjaga menghadapi lingkungan. Karena itu pelatihan bencana itu menurut saya menjadi tradisi. Saya sendiri kadang-kadang gitu kan, di kampus itu kan kita waktu latihan ada kebakaran, teng, habis itu kan turun Pak, lurus. Terus yang kedua lagi kapan, teng, terus setengah hati gitu ya, paling latihan itu. Teng, ketiga nggak ada yang turun. Lah kalau kebakaran teman kan ya kena juga. Iya. Sehingga menurut saya budaya memahami tentang ancaman bencana itu seperti sesuatu yang aneh di kita. Nah, menurut saya sebelum akhir ini di Jawa Timur ada banyak lagi, dan salah satu studi yang sekarang dikaji oleh Pak Amin dan kawan-kawan, kebetulan saya terlibat, adalah problem mengantungnya daerah di dekat Lumpur Sidoarjo. Ini berbahaya pastinya. Nah, secara ilmiah Pak Amin punya datanya. Kita berharap Ibu Gubernur atau Pak Mudor atau Pak Presiden bahkan kalau bisa mendengar dari Pak Amin ini, saya kira akan bagus. Pak Amin mungkin disampaikan kepada Gubernur siapa tentang perkembangan terakhir, Pak Amin, monggo. Jadi penelitian kita tahun 2021 bersama dengan, bukan penelitian kita sih, penelitian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo bersama kita bantu, dan itu menunjukkan bahwa di daerah Kedung Banteng dan Banjarasri Tanggulangin itu mengalami penurunan, dan pada waktu penelitian selesai itu penurunan masih terjadi. Nah, karena saat itu sampai sekarang itu daerah itu menjadi ngantong sampai sekitar 60 cm, dan itu menyebabkan daerah itu menjadi banjir terus-menerus. Memang sudah diupayakan dengan pompa, tapi kayaknya tidak nutut. Nah, karena penelitian itu 2021, kita sangat berharap dari pihak pemerintah provinsi ikut turun tangan, ikut melakukan pengukuran di daerah situ, ikut monitoring, sehingga nanti hasilnya bisa direkomendasikan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, ESDM, ini penyebabnya apa turun ini. Karena kalau dari daerah kita tidak berhak untuk melakukan pengukuran ya hal-hal seperti itu. Kira-kira begitu. Pemirsa, tidak ada kata terlambat untuk mencegah sesuatu yang kira-kira merugikan bagi kita. Pak Amin, kami dan kawan-kawan para geologis seluruh Indonesia, ahli sosial, bertemu dalam satu waktu dan mengingatkan kepada Anda semua bahwa ada potensi bencana di sekitar kita. Tanggung jawab kita sebagai
masyarakat sosial pastilah karena itu alam, tetapi kita juga harus memahami alam itu seperti apa. Mari kita belajar dari peristiwa yang mengenaskan, mari kita akrab dengan alam, dan mari kita belajar bersama agar umat manusia terselamatkan. Pak Amin, matur nuwun sangat. Yes, pokoknya harus datang sini. Tapi saya itu kalau Mas Amin, Pak Suka ada data itu takut duluan Amin. Gempa mana lagi? Tapi sekali lagi matur nuwun Amin. Saya kira informasi gempa atau apa harus diberitakan kepada teman-teman agar bisa menyiapkan diri untuk menghadapi itu. Ya, matur nuwun sangat, dan saya Suka Widodo di Jatim Channel terus akan membawakan pesan-pesan yang penting Pak Tanda dengan harapan bahwa kita akan bisa hidup yang lebih baik Jawa Timur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.